Kita lanjutkan asesmen harian fisika kelas 10 bagiannya A ya. Yang nomor 1, hasil pengukuran massa berikut yang mempunyai 3 angka penting. Nah, kalau ini ada 4 AP. Ini ada 4 AP juga. Ini ada 4 AP juga. Kalau ini juga ada 4 AP ya. Kalau ini ada 3 AP. Berarti yang 3 AP kan yang ditanya, berarti yang E ya. Nomor 2, mobil berjalan dengan kecepatan V sama dengan 25,75. Menempuh jarak S sama dengan 120,75. Ini meter per sekon, ini meter. Berdasarkan aturan angka penting. Nah, ini waktu ya, berarti yang tanya T. Ini ada 4 AP, ini ada 5 AP. Nah, untuk mencari T itu kan S per V. Berarti 120,75 kita bagi dengan 25,75. Itu dapat hasilnya adalah 4,6893. Karena kita harus mengambil AP yang terkecil 1, 2, 3, 4. Berarti karena di belakangnya 3, berarti 4,689. Itu ya. Jadi jawabannya 4,689 yang A ya. Kita lanjut, nomor 3. Manusia menarik nafas rata-rata 10 tarikan per menit. Jika rata-rata usia hidup 70 tahun, total tarikan nafas manusia selama hidupnya. Nah, ditulis dalam notasi ilmiah. Nah, berarti ini kita tulisnya gini aja ya. Berarti 70 tahun dikali dengan dalam 1 tahun itu ada 365 hari ya. Dalam sehari itu ada 24 jam. Dalam 24 jam itu ada 60 menit. Ya, ini jam, ini menit. Nah, itu dikalikan hasilnya adalah 36792000. Nah, kita jadikan ke notasi ilmiah, berarti kan dia mengandung 2 AP nih. 2 AP yang terkecil ya. Berarti 3, kan sampai sini nih. Ternyata di belakang 7, berarti kita bulatkan ke 3,7 kali 10 pangkat, berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kali 10 pangkat, 7. Ya kan? 3,7 kali 10 pangkat 7. Tunggu. Iyalah. Ada yang tinggal. 36792. Sorry. Dia 10 tarikan ya. Ya Allah, dikali 10 tarikan. Dikali 10. Nah, berarti tambah 0,1. Berarti jadinya ini adalah pangkat 8. Jawabannya 3,7 kali 10 pangkat 8 yang A ya. Kita lanjut yang nomor 4. Sebidang tanah berbentuk persegi, berarti panjangnya 10,5, lebarnya 8,5. Luasnya adalah, berarti A sama dengan panjang kali lebar. Ini ada 3 AP, ini ada 2 AP. Berarti 10,5 dikali 8,5, yaitu hasilnya adalah 89,25. Karena kita maunya 2 AP, berarti 1, 2. Nah, di belakangnya itu kecil dari 5, berarti 89. 89 jawabannya adalah yang E. Nomor 5. Suatu rangkaian listrik memiliki hambatan R sama dengan 175 mili. Ini mili ya. Mili ohm. Yang disambungkan dengan tegangan V 4,5 volt. Ini harus kita rubah ke ohm, 175 kali 10 min 3 ohm. Nah, yang ditanya kuat arus I. Nah, I sama dengan V per R. Berarti 4,5 dibagi 175 kali 10 min 3. Nah, itu dapat hasilnya nanti adalah 0,026 kali 10 pangkat 3. Nah, kita jadikan, kita hilangkan pangkatnya, berarti 26 ya. Nah, sesuai juga. Ini kan ada 3 AP, ini ada 2 AP. Nah, sehingga jawabannya adalah 26 ampere ya. E. Kita lanjut nomor 6. Hasil pengukuran
angka pentingnya adalah berarti 5,6 kali 10 pangkat 2 dikurang 323. Ini kita rubah dulu. 56 kali 100 ini artinya kan. Kurang 323. Berarti 560 dikurang 323. Itu hasilnya adalah 236. Kita jadikan notasi ilmiah berarti 2,36 kali 10 pangkat nah ini kan ada 2 AP nih. Ini ada 3 AP. Berarti kita harus jadikan 2 AP. Ini kan 2,36 kali 10 pangkat 2. Kita jadikan ke 2 AP, 1, 2. Ternyata lebih besar nih kan. 2,4 kali 10 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 7, jumlah dari hasil penimbangan berdasarkan aturan angka penting. Nah, kita hitung dulu ini AP-nya ya. Ini ada 4 AP. Ini ada 3 AP, dan ini ada 2 AP. Nah, tapi kalau penjumlahan itu yang di belakang komanya, misalnya kan 3,875, 3,42, 3,5. Berarti hasilnya nanti adalah di belakang koma yang terkecil. Nah, ini kalau kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 10,795. Karena kita butuhnya satu angka di sini, besar dari 5, berarti dibulatkan 10,8. Jadi jawabannya 10,8 kilo, yaitu yang E. Nomor 8, Siska melakukan percobaan. Nah, banyaknya angka penting dari hasil pengukuran. Nah, 0,00120 itu angka pentingnya 1, 2, 3. Berarti jawabannya B. Nomor 9, besar foton. Nah, yang ditanya apa nih? Energi foton ya. Kita buat diketahuinya, H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34. C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Dan lambda sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 7. Ya kan? Berarti berdasarkan notasi ilmiah di sini, semua berapa? Apa ini ya? Nah, kita cari aja dulu. E sama dengan HC per lambda. 6,6 kali 10 pangkat min 34. 3 kali 10 pangkat 8 per 2,5 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini kalau dicari hasilnya nanti dapat adalah 7,92 kali 10 pangkat min 19. Itu jawabannya adalah yang E. Kan aturannya harus satu angka di depan koma ya. Nomor 10, peristiwa berikut yang mengandung bilangan penting. Bilangan penting itu kan berarti yang berasal dari pengukuran ya. Nah, yang berasal dari pengukuran yang mana? Yang E. Berat badan Ana naik 48,2 kilo. Nomor 11, nah yang ditanya apa nih? Jumlah massa hasil penimbangan logam tersebut menurut angka penting. Nah, berarti 7,725 ditambah dengan 7,25, 6,10. Nah, ini ada 4 AP, ini ada 3 AP, ini juga ada 3 AP kan. Nah, jadi nanti hasilnya itu harus di belakang koma yang terkecil, yaitu 2 buah ini kan. Nah, berarti kalau dijumlahin ini 21,075. Berarti sampai di sini aja nih. Nah, kebetulan dia itu kan angkanya angka 5 di belakang dan ganjil. Berarti dibulatkan ke 21,08. 21,08. Berarti jawabannya adalah yang B ya. 12. Luas lempeng logam. Nah, kita hitung yang panjang. Panjang itu kan rumusnya SU ditambah SN dikali 0,01. Nah, SU-nya di situ adalah 6,7, ya kan? Di sini 5, 6, 7 kan, sebelum 0. Enggak ya? Ini deh, sini nih. Ini kan 6,8. SN-nya, mana ya? Ini, 8 ya. SN-nya 8 kali 0,01, berarti 6,8 ditambah 0,08, 6,88. Nah, sedangkan lebarnya SU berarti 6,4. 6,4 ditambah SN 5 ya. 5 dikali 0,01. Berarti
6,4 ditambah 0,05. Berarti 6,45. Nah, yang ditanyakan luas, panjang kali lebar. Berarti ini ada 3 AP. Ini ada 3 AP juga kan. Berarti nanti 6,88 dikali 6,45. Nah, itu hasilnya 44,376 cm kuadrat. Nah, kita kan butuhnya 3 AP ya, 1, 2, 3. Nah, ditambahin berarti 44,4. 44,4 jawabannya D. 13. Nah, di sini hot ya. Bisma melakukan percobaan. Yang ditanya di situ pernyataan yang benar. Ini kan T-nya ini adalah 9 detik ya. Berarti kita buktikan aja. Kita cari yang bagian yang D. Nah, yang D itu, kan yang ditanya itu jika S-nya segini, maka kecepatan. Berarti V yang ditanyakan, S per T. Berarti S kita 1,8, T kita 9. Nah, ini kan apa nih? Perkalian ya. T-nya 9 detik. Dia katanya stopwatch itu dalam bentuk 2 angka penting. Kalau 2 angka penting, otomatis kita menulisnya itu dalam bentuk 9,0. Berarti di sini 9,0. Berarti ini ada 2 AP, di sini juga 2 AP. Ya kan? Nah, berarti ini ketika dia dibagi, itu hasilnya itu kan adalah 0,2. Nah, kalau supaya dia 2 AP, 0,20 meter per sekon. Ya, sehingga jawabannya itu yang D. Nah, kita lanjut soal nomor 14. Sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong. Berarti kita hitung panjangnya dulu ya. Panjangnya SU-nya berarti SU ditambah SN dikali 0,01. SU-nya adalah, ini berapa ya SU-nya? Pas di 6 ya? Yang bagian panjang 6,2 ya. 6,2 ditambah SN-nya adalah 3 dikali 0,01. Nah, ini nanti dapat hasilnya 6,23. Kemudian lebarnya SU 4,2 ditambah SN-nya juga 5 ya, 5. Kok ini 3? Oh ya, ini 3 di sini. 5 kan? Ini 5 kali 0,01. Berarti nanti dapat hasilnya adalah 4,25. Kemudian tingginya adalah 2,1 ditambah berapa itu? 8 ya? 8 kali 0,01 itu dapat hasilnya 2,18. Nah, kalau kita cari volume ya, volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi ya kan? Nah, berarti 6,23 kali 4,25 kali 2,18. Itu hasilnya itu nanti adalah 57,7. Nggak ada kan? Berarti kalau luas permukaan, 2P tambah 2L ditambah 2T. Berarti jadinya, itu langsung aja ya, 2 kali 6,23 ditambah 2 kali 4,25 ditambah 2 kali 2,18. Nah, itu hasilnya nanti adalah 5,32. Enggak juga ada. Ternyata panjang keseluruhan. Nah, panjang keseluruhan. Itu nanti kita cari menggunakan rumus 4 kali P tambah L tambah T. Berarti 4, 6,23 ditambah 4,25 ditambah 2,18. Itu hasilnya nanti adalah 50,6. Ya, jawabannya E. Senti ya. 15. Nah, di sini 15, Doni mengukur panjang hasil pensil. Nah, ini ukurannya adalah 17, berapa itu ya? 17,6 ya. Nah, plus minus delta X-nya itu setengah dari NST. Penggaris itu kan NST-nya 0,1. Berarti 0,05. Berarti 0,05. Nah, kan rumusnya X plus minus delta X ya. Nah, berarti karena di sini ada 2 angka, tambahin 0 sini 1. Satunya adalah
cm. Jadi jawabannya itu yang C. 17, kok C? 17,60. 17,60 0,05. Iya, dia kan nggak pas di itu kan. Nggak pas di 5 ya. 17,60 0,05. 16. Hasil pengukuran yang benar. Nah, ini juga ya. Kan X plus minus delta X. Nah, jadi X-nya itu ya, SU ditambah SN kali 0,01. SU-nya 8,5, SN-nya itu 35 kali 0,01. Berarti 8,5 ditambah 0,35. Berarti 8,85. Nah, delta X-nya itu kan setengah dari NST. Berarti setengah dari 0,01. 0,005. Berarti penulisannya di sini adalah plus minus 8,85 0,005. Karena di sini ada 3 angka, berarti tambahin 0 1. Tuh 2, 3. Ya kan? Sehingga jawabannya itu adalah yang C ya. 8,850 0,05. Satuannya itu adalah mili ya. 17. Gali melakukan percobaan pengukuran diameter kelereng sebanyak N kali percobaan. Berulang berarti ya. Nah, berulang itu persamaannya itu adalah delta X sama dengan 1/N. N dalam kurung, ini ya. N dalam kurung, sigma X yang dikuadratkan dikurang sigma X yang dikuadratkan per N kurang 1. Nah, di sini kan seharusnya ada N-nya ini ya. Nah, berarti kita pilih aja yang B ya, yang mendekati. Oke. 18. Raya, Reno, dan Reza mengukur diameter batang besi menggunakan jangka sorong. Sebanyak 1 kali hasilnya didapat. Pernyataan terkait dengan ketepatan. Nah, ketepatan. Ketepatan itu rumusnya 1 dikurang delta X per X ya. Karena dia menggunakan jangka sorong, berarti jangka sorongnya itu delta X-nya adalah 0,005 kan. Nah, ya udah cari satu-satu. Cari raya dulu ya. Raya 1 dikurang 0,05 per 3,73. Itu 0,9986667. Terus Reno. Reno 1 dikurang 0,005 dibagi 3,74. 0,9986663. Terus Reza. 1 dikurang 0,005 dibagi dengan 3,72. 0,99856. Nah, berarti yang paling tepat itu adalah jawabannya adalah yang B ya. Pengukuran Reno paling tepat. Berarti si Reno yang paling besar kan nilainya. Enggak, bukan si Reno yang paling besar. Maksudnya tuh pengukuran Reno paling tepat dengan ketepatan dengan nilainya gitu ya. 0,9986663. Kalau yang lain-lain tuh kan beda-beda gitu kan. 6756. Ya. Berarti jawabannya B. Bukan si Reno juga sih yang paling tepat, tapi nilainya yang tepat ya si Reno gitu. Ya, B. Kita lanjut. Kita lanjut 19. Seorang praktikam mengukur tebal kaca sebanyak 5 kali. Nah, ini kita buktikan satu-satu ya. Ketidakpastian. Nah, ini kita langsung cari ketidakpastian ya. Nah, ini kita ukur kuadratnya dulu. Ini adalah 4,41. Kemudian 4,5369, 4,4944, 4,41, 4,4944. 4,944 ini ya, 944. Dah, ini kita buat di sini ya. Ini sigmanya. Sigma X-nya itu nanti dicari adalah 10,57. Rata-ratanya yaitu 10,57 dibagi 5
adalah 2,114 ya. Kemudian sigma X yang dikuadratkannya itu adalah 111,7249. Nah, kemudian kita cari yang ini lagi ya. Nah, kalau yang ini, sigma X kuadratnya itu adalah 2,3457. Nah, baru kita cari ketidakpastian relatifnya, yaitu 1/n, n dalam kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X sigma X yang dikuadratkan per n kurang 1 gitu kan. Nah, berarti 1/5 22,3457 dikurang 111,7249 dikurang 5 kurang 1. Nah, ini nanti dapat hasilnya adalah 0,006 mm. Nah, berarti yang cocok itu jawabannya adalah yang B. Nah, nanti kalau adik-adik ada pertanyaan atau yang tidak paham, bisa komen di kolom komentar ya. Kita lanjut 20. Yang ditanya, yang diketahui Andri dan Andra. Berarti kita buat Andri, dia mengukur dengan pengukuran 54,000 plus minus 0,02. Kemudian si Andra 54,000 plus minus 0,025. Nah, ketepatan. Nah, jadi yang ditanya ketepatan. Oke. Nah, kita tahu ketepatan itu rumusnya 1 kurang delta X per X. Ini adalah delta X, ini adalah X ya. Berarti kita cari yang si Andri dulu ya. Yang si Andri itu 1 dikurang 0,02 dibagi dengan 54. Itu jawabannya 0,99963. Sedangkan si Andra itu adalah 1 dikurang 0,025 per 54. Sama dengan 0,9954. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Si Andri itu 0,9963 dan si Andra 0,954. B ya. 21. Ali melakukan percobaan hukum Hooke. Ali mengganti 5 buah beban dengan massa berbeda ke ujung pegas. Saat pegas diberi beban F, pegas mengalami pertambahan panjang delta X. Berdasarkan percobaan yang diperoleh Ali, dapat diketahui nilai konstanta pegas yang dinyatakan dalam persamaan K sama dengan F per delta X. Variabel bebas, terikat, dan variabel kontrol. Nah, di sini variabel bebasnya itu adalah gaya berat ya. Ini variabel bebas. Sedangkan pertambahan panjang itu adalah hasilnya kan. Hasilnya itu berarti yang terikatnya. Variabel terikat. Kemudian variabel kontrolnya itu adalah yang dijaga nilainya tetap gitu ya. Berarti konstanta pegas variabel kontrolnya. Jadi jawabannya adalah yang B. 22. Perhatikan grafik percobaan hukum Ohm berikut. Urutan hambatan terbesar dari yang terkecil. Berarti ini kita bagi aja ya. R1 banding R2 banding R3 banding R4. R itu kita tahu rumusnya adalah V per I. Berarti R1 V-nya adalah 10 dibagi 3. I-nya ini ya 3. Ini kan udah kakak buatin nih. Bagus-bagus ya. R2-nya adalah 10 per 6. R3-nya adalah 10 per 9, R4-nya 3 per 10. Kalau kita bagi ini 3,3 bagi 1,7 bagi 1,1 bagi 0,3. Dari yang terbesar berarti R1 besar daripada R2, besar dari R3, besar dari R4. Sehingga jawabannya adalah B ya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 23. Ukuran diameter standar bola adalah berarti X sama dengan 2,25 maksudnya ya. 2,25 inci. Nah, kita tahu ya 1 inci itu sama dengan 2,54.
Berarti jadinya nanti kalau kita jadikan ke senti, 2,25 dikali dengan 2,54, yaitu 5,715 senti ya. Nah, terus yang ditanya itu adalah ketelitian. Nah, ini kita cari dulu nilai dari delta X-nya ya. Nah, delta X itu, karena dia itu pengukuran satu-satu gitu kan, dan kita tuh mau membandingkan dengan ukuran sebenarnya. Berarti delta X sama dengan ukuran sebenarnya X, ini kita anggap XI ya. XI dikurang XI. Berarti ini adalah delta X sama dengan 5,715 dikurang 5,713. Nah, gitu kan. Ini hasilnya nanti adalah 0,002. Nanti silakan adik-adik lanjutin ya. Ini dapat hasilnya 0,001, ini 0,001, ini 0,003, ini 0,002. Nah, untuk mencari ketelitian, kan kita udah dapat masing-masing delta X ini. Nah, mencari ketelitian itu, rumusnya adalah 100% dikurang ketidakpastian relatif. Berarti 100% dikurang delta X per X kali 100% ya. Ini bukan X ya, kali. Nah, kita cari dulu yang A. Yang A itu berarti 100%. Apa aja deh kita buat. K sama dengan 100% dikurang 0,002 dibagi dengan X-nya itu 5,715 kali 100% kan. Nah, nanti kita buat aja di sini dulu ya. K sama dengan 100% dikurang 0,001 dibagi 5,715 kali 100%. Sedangkan yang C, K sama dengan 100% dikurang 0,001 per 5,715 kali 100%. Yang D-nya lagi K sama dengan 100% dikurang 0,003 per 5,715 kali 100%. Yang E, K sama dengan 100% dikurang 0,002 bagi 5,715 kali 100%. Nah, kalau yang ini tuh 0,001 bagi 5,751 kali 100 bagi, kurang 100. Itu 99,98%. Nah, kalau ini 99,9475. Ini persen ya. Kalau ini 99,96. Nah, persen. Berarti yang paling teliti itu nanti adalah yang ini ya. Ini dong. B dan C ya. Jadi jawabannya adalah yang C. B dan C. Oke? Kita lanjut. 24. Di sini katanya Gilang mengukur ulang massa koin menggunakan neraca Auhaus. Nah, ini XI-nya terukur 0 ditambah 150, sini ya. Tambah 8, berarti 158 gram. Nah, massa sebenarnya itu adalah 157. Nah, yang ditanya itu ketelitian. Berarti kita cari dulu delta X ya. Delta X, X kurang XI. Berarti 157 dikurang 158, berarti ini adalah 1. Nah, kan yang ditanya ketelitian. Nah, ketelitian itu rumusnya adalah 100% dikurang ketidakpastian relatif. Berarti 100% dikurang delta X per X kali 100% ya. Titik. Berarti 100% dikurang 1 per 157 kali 100%.
Berarti itu dapat 99,36%. Nah, berarti jawabannya massa koinnya yang terukur ya, ini yang terukur ya, terukur 198 dengan ketelitian 99,36%. Jadi jawabannya C. Next, kita lanjut 25. Ketepatan. Jadi yang ditanya, mana nih? Ketepatan yang paling tepat. Nah, ketepatan itu kita tahu rumusnya adalah 1 dikurang delta X per X. Nah, bagian depan ini delta X, ini adalah X. Nah, kita cari dulu nomor 1 ya. Yang si Arni. Arni itu berarti ketepatannya 1 dikurang 0,015 dibagi 62. Itu dapat hasilnya adalah 0,99758. Yang kedua, itu 1 dikurang 0,02 bagi 62, sama dengan 0,99967. Yang ketiga, yaitu 1 dikurang 0,027 dibagi dengan 62, yaitu 0,995564. Yang keempat, K sama dengan 1 dikurang 0,012 dibagi dengan 62, yaitu 0,9998. Nah, berarti patokannya, dia ada, tunggu, salah. Ada 3 sebenarnya 9-nya ya. Dan ini juga, kan? Kurang ya. Nah, patokannya kan sampai 9 sini. Kita kasih warna. Sini 1, sini 1, sini 1, sini 1. Berarti yang paling tepat itu yang ini ya. Pengukuran paling tepat itu adalah yang paling besar, yaitu si DD. Karena 8 kan. Nih. Berarti jawabannya yang B. Pengukuran paling tepat adalah oleh DD. B ya. Kita lanjut bagian yang esai. Jumlah partikel gas pada sebuah kota diperkirakan 18,253.000, 18 juta ya. Nah, notasi ilmiah berarti 1,8253. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 10 pangkat 7. Nomor 2. Nomor 2 di sini diketahui R sama dengan 30 cm. Kita rubah ke dalam meter. 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Kita cari R kuadratnya. 9 kali 10 pangkat min 2. Ini dikuadratin ya. Sedangkan nilai K 9 kali 10 pangkat 9. Dan nilai muatan Q sama dengan 16 mikrokulom. Kita jadikan ke kulom 16 kali 10 pangkat min 6 kulom. Yang ditanya kuat medan E. Sesuai notasi ilmiah, aturan notasi ilmiah aja ya. Berarti kan rumusnya ini nih. E sama dengan K 9 kali 10 pangkat 9, 16 kali 10 pangkat min 6 per 9 kali 10 pangkat min 2. Coret ini coret min 4. Berarti 16 kali 10 pangkat 9 dikurang 4. Berarti 16 kali 10 pangkat pangkat 5. Kalau notasi ilmiah 1,6 kali 10 pangkat 6 ya. 1,6 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Nomor 3, pengukuran sisi kubus menggunakan jangka sorong dihasilkan 3, berarti rusuknya 3,13 cm. Pelaporannya dia menggunakan jangka sorong. Jangka sorong itu delta X-nya setengah dari 0,01. Berarti 0,005. Berarti pengukurannya 3,13 plus minus 0,005. Karena di sini ada 3 angka, berarti tambahin nolnya di sini 1 lagi. Ya, satuannya adalah senti. Baiklah, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Danisa mengukur benda menggunakan neraca Ohaus dengan hasil sebagai berikut. Berarti M-nya terukur di sini adalah 100 ditambah 500 ditambah 5. Berarti 605 ya gram. Nah, kemudian berapa ketelitian neraca? Yang A kita jawab dulu. Ketelitian neraca itu adalah ketelitian
dia adalah, kan rumus ketelitian 100% dikurang delta X per X ya, kali 100%. Nah, berarti ketelitiannya itu adalah 100% dikurang delta X. Kalau neraca itu kan delta X-nya adalah setengah dari NST. Berarti setengah dari 0,05 ya. Kan NST-nya kok 0,05? NST-nya 0,1. 0,1 berarti 0,05. Berarti 0,05 dibagi dengan 605 kali 100%. Nah, berarti yaitu 99,9917%. Oke. Nah, yang B. Tuliskan hasil pengukuran. Nah, pengukurannya adalah 605 plus minus dengan ketidakpastiannya itu 0,05. Berarti ini tambahin 02 dalam satuan gram. Ya. C. Konversi hasilnya dalam satuan internasional. Dia kan 605 gram. Kita rubah ke kilo, 605 kali 10 pangkat min 3 kilo. Nah, dia dalam bentuk notasi ilmiah. Kalau notasi ilmiah berarti 6,05 kali 10 pangkat min 1 kilogram. Ya kan? Dah, oke, lanjut. Dia lagi. Jika benda tersebut bergerak dengan kecepatan 1,8 meter per sekon, yang ditanya berapakah energi kinetik. Nah, lanjutin di sini. Nah, energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, energi kinetik ini kan dia ada 2 AP, sedangkan M-nya itu kan 6,05 kali 10 pangkat min 1. Dia ini adalah 3 AP, berarti nanti hasilnya harus 2 AP ya. Berarti setengah kali 6,05 kali 10 min 1 dalam kurung 1,8 dikuadratkan. Nah, ini hasilnya nanti adalah 9,801 kali 10 min 1. Ya, ini kan kalau dalam bentuk 2 AP, 9,8 kali 10 min 1. Kan ini mengandung 2 AP ya. 2 AP. Sama kan? Paham ya adik-adik? Kita lanjut. Nomor 5, nah ini terakhir ya. Nomor 5, pengukuran periode ayunan diperoleh sebagai berikut. Bagaimana cara penulisan hasil percobaan? Nah, ini harus cari satu-satu ya. Kita cari dulu X I kuadrat. Nah, ini dikuadratin 4,00 gitu ya. Terus kalau ini 3,24, 4,41, 3,61, 4,41, 4,00. Nah, kita jumlahin ya. Ini kita jumlahin juga. Nah, ini sigma X-nya itu adalah 11,9. Nah, rata-ratanya 11,9 bagi 6. Itu adalah 1,983. Terus nanti apa lagi ya? Sigma X dikuadratkan 11,9 dikuadratkan itu hasilnya adalah 141,61. Nah, sedangkan kalau yang ini sigma XI kuadrat itu kalau dijumlahkan adalah 23,67. Nah, berarti kita cari delta X. Nah, delta X itu rumusnya 1/n akar N dalam kurung sigma X kuadrat ya, dikurang sigma X dikuadratkan per N kurang 1. Berarti 1/6 dalam kurung 6, 23,67 kurang 141,61 per 6 kurang 1. Oke, ini dapat hasilnya nanti 0,04772 atau kita bulatkan sesuai dengan angka penting yaitu 2. 0, ini pasti ini dalam bentuk 4 AP ini ya, karena kan kalau kita cari
ketidakpastiannya dalam bentuk persentase gitu. Nah, kalau kita cari ketidakpastian relatifnya, berapa angka yang kita ambil ya, ketidakpastian relatif, itu kan yaitu delta X per X rata-rata kali 100%. Berarti 0,04772 dibagi dengan 1,983 kali 100%. Nah, itu hasilnya 0,04772 dibagi 1,983. Itu adalah 0,0 kali 100%, sekitar 2,4 ya. 2,4 itu dalam rank 1% ya. Berarti yang kita ambil itu adalah 3 AP ya. Nah, 3 AP berarti 1, 2, 3. Berarti yang kita ambil di sini adalah 0,0477. Nah, berarti penulisannya kan X rata-rata plus minus delta X. Berarti X rata-ratanya adalah 11,9 plus minus 0,0477. Karena di belakang koma itu ada 4 angka, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti tambahin 3. Nah, itulah penulisannya. Oke, paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Biar kita bahas sama-sama ya.